Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Fadia Nur Aini dengan NIM 23010460020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pinjaman online. Zaman sekarang kebutuhan hidup semakin meningkat. Salah satu cara untuk menambah uang yaitu yang dimiliki dengan melakukan pinjaman. Biasanya pinjaman diambil melalui bank atau kreditur yang menyediakan fasilitas pinjaman bunga. Namun syarat yang diperlukan untuk meminjam uang cukup banyak dan rumit. Nah, kalau diperhatikan, belakangan ini marak sekali aplikasi pinjaman online yang ditawarkan melalui smartphone. Tapi, apa sih sebenarnya pinjaman online itu? Bagaimana hukum menurut Islam? Apa saja jenis-jenis? Bagaimana juga resiko yang dikandungnya? Dan contoh kasus-kasus pinjaman online di Indonesia. Yuk simak informasinya sampai selesai. Saudara guru honorer di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah terjerat pinjaman online atau lebih dikenal dengan sebutan pinjol. Pria di Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan diduga bunuh diri gara-gara terjerat pinjaman online. Korban juga ditahan. Pinjaman online merupakan suatu fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang terintegrasi dengan teknologi informasi. Mulai dari proses pengajuan, persetujuan, hingga pencairan dana dilakukan secara online atau melalui konfirmasi SMS atau telepon. Jenis-jenis pinjaman online tunai non-kredit yang menawarkan pinjaman dana langsung ke bank pribadi atau tanpa jaminan. Pinjaman online cicilan tanpa kartu kredit merupakan pinjaman online tanpa kartu kredit yang dikhususkan untuk pembelian barang elektronik. Pinjaman online dana usaha. Pinjaman online yang dikhususkan untuk pembelian usaha atau sebagai modal. Hukum pinjaman online menurut Islam. Islam memperbolehkan utang selama tidak mengandung riba. Islam tegas melarang adanya riba dalam pinjam-meminjam karena hukumnya haram. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Imran ayat 130. Para ulama pun sepakat bahwa riba haram hukumnya. MUI pun mengeluarkan fatwa yang mengatakan bahwa pinjol tidak termasuk dalam syariat Islam. Dampak positif dan negatif menggunakan pinjaman online. Dampak positif yaitu sebagai solusi yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan finansial dalam waktu cepat dan mudah. Namun, terdapat dampak negatif, yakni terdapat penyalahgunaan kebijakan yang dilakukan penyelenggara yang dapat merugikan debitur yang kerap kali lalai dalam membaca klausul perjanjian pinjaman uang melalui layanan online. Selain itu juga dalam pinjaman online legal maupun ilegal, memiliki resiko antara lain harus membayar biaya layanan 3% sampai 5%, resiko bunga tinggi, limit kredit pinjaman online yang rendah, jangka waktu pelunasan pendek, maksimal 12 bulan, kehilangan privasi nomor kontak handphone, error debt collector,